Ya ketika saya turun dan di situ mendapat seperti apa ya, diterima karena kita turun langsung dan masyarakat menerima gitu kan. Ketika saya turun dan di situ mendapat seperti apa ya, diterima karena kita turun langsung dan masyarakat menerima gitu kan. Dari situ timbul kayak rasa apa ya, suka passion, gitu ya. kan. Passion ibu mungkin waktu itu merasakan, oh dunia saya di sini atau seperti apa gitu bu? Ya jadi apa ya, auranya beda gitu ketika kita turun, penerimaan masyarakatnya baik gitu kan, dan antusiasnya bagus gitu, nggak, oh jadi kita jadi nggak ragu, jadi pengen ya sudahlah kita terus aja mencoba untuk turun sosialisasi dengan masyarakat. Dan saya melihat begitu antusiasnya masyarakat sehingga jadi ke sayanya membawa semangat gitu, dorongan ya. Di tengah-tengah itu ternyata suara gender, suara saya bagus gitu kan, suara saya bagus dan paling tinggi bu saat itu? Alhamdulillah paling tinggi. Dan setelah itu izin suami karena menurut survei saya paling bagus, dan akhirnya suami all out gitu kan, mengizinkan, keluarga semua mengizinkan all out. Berjalanlah saya dan alhamdulillah pertama kalinya menjadi pemenang. dari urutan pun nomor terakhir. Nomor berapa? Nomor 6 ya. Dapil terakhir lagi, dapil 6. Dapil 6 nomor 6 nomor ya. 6. Tapi jadi angka keberuntungan pertama kali ya. Jadi alhamdulillah saya bisa dilantik di Ciamis untuk pertama kalinya. Jadi pemirsa, jadi ini dari awalnya ini hanya tim ses ya, boleh dikilas balik tadi dari rangkuman ibu. Dia tim sukses temannya, kemudian ditawari uji coba untuk melengkapi yang 30% ya kalau sekarang untuk keterisian kaum gender perempuan. Dia membuktikan. Ada guru juga ya Pak almarhum Adang Hari yang mendorong beliau untuk turun di daerah yang benar-benar belum pernah, itu bukan dari basis yang asal kampung ibu ya. Jadi dia ditaruh di dapil yang asing tapi mampu membuktikan, sehingga timbullah rasa semangat untuk terjun di dunia politik. Dan akhirnya hingga sekarang pemirsa terpilih kembali ya untuk ketiga kalinya bu ya. Alhamdulillah. Untuk ke periode ketiga Ibu Ade Rumina ini jadi salah satu sosok di ujung Priangan Timur pemirsa, di Pangandaran. Ada Ibu Haji Ade Rumina ya, sarjana hukum bu ya, yang lolos kembali. Jadi pemirsa, nah sekarang berjalan waktu setelah Ibu terpilih, dunia politik kita ya secara nasional ini akan segera melaksanakan pesta rakyat ya, pilkada serentak termasuk Kabupaten Pangandaran. Dan jika pemirsa sering melihat mungkin dari ujung Ciamis atau Tasik semua itu baliho spanduk Ibu Ade Rumina, nah inilah sosoknya ya, sebagai salah satu, kalau nggak salah ini yang mendapat tugas dari partai Bu ya, dari DPP ya, untuk maju menjadi bakal calon bupati pemirsa. Nah, bagaimana cerita sekarang ya setelah tadi kesibukan beliau seabrek selama 10 tahun di Dewan, juga sekarang menginjak lagi ke babak baru Bu mungkin ya. Selama beliau karir di dunia politik ini, saat ini beliau kembali ditantang nih. Mungkin kembali lagi ke saat pertama Bu ya, karena ini beda pencalonan Bu ya, untuk menjadi bupati ya Bu, dari surat tugas dari DPP Golkar ya, lebih luas lagi untuk menjadi bupati ini. Kita dengar cerita bagaimana beliau ini mendapat surat tugas dari partai untuk maju ya, sebagai calon bupati dari Pangandaran ini. Mungkin Bu bisa diceritakan mungkin perasaan Ibu dan awal mendapat tugas itu seperti apa. Mungkin kita kan nggak tahu nih, masyarakat awam, bagaimana untuk mencalonkan diri sebagai bupati itu melalui mekanisme yang banyak Bu ya. Ternyata itu nggak segampang yang kita lihat ya kalau di posisi partai harus melalui tahapan. Dan Ibu ini sudah mendapat surat ya, di mana suratnya langsung dari DPP pusat Bu ya kalau nggak salah. Bagaimana Bu ceritanya?
melalui mekanisme yang luar biasa tentunya ya. Perjalanan saya 10 tahun menjadi anggota DPRD, bukan perpindahan, setelah menjadi Kabupaten Pangandaran kan kita dipecah menjadi 5 dapil ya. Nah sekarang saya yang awal 5 kecamatan menjadi 2 kecamatan, jadi lingkupnya lebih kecil lagi ya dari yang periode pertama. Dan 10 tahun juga liku-liku sebagai wakil rakyat ya, tentunya banyak sekali apalagi di dunia politik ya. Untuk mencapai ke titik sekarang kembali saya harus menerima tugas partai, yaitu kepercayaan dari DPP Golkar itu menugaskan kepada saya langsung untuk maju menjadi bakal calon kepala daerah. Artinya tidak juga mudah gitu kan. Ya saya bersyukur sudah diberi prestasi ya, kepercayaan gitu kan oleh partai, walaupun saya seorang perempuan tentunya ya, gender itu tantangannya banyak loh di politik gitu ya. Ada juga yang memang agak kurang setuju gitu ketika kepala daerah itu perempuan. Dan ini yang menjadi sedikit tantangan buat saya, harus menjelaskan kepada masyarakat gitu kan, jangan berpikir kalau perempuan itu tidak ada kesenjangan ya. Harus ada kesetaraan gender, dan alhamdulillah di Partai Golkar itu tidak menganut sistem patriarki ya yang anti gender ya. Alhamdulillah kita ada kesamaan bahwa perempuan juga berhak untuk bisa memimpin ya di pemerintahan dan ikut membangun. Tentunya membangun daerahnya sendiri yang tadinya sebagai wakil rakyat, kita hanya mewakili kan dari aspirasi masyarakat, sehingga fungsi kita di DPRD hanya fungsinya mengawasi ya penganggaran. Tapi kalau kita naik sedikit menjadi kepala daerah, kita mempunyai kebijakan. Nah dari banyak perjuangan itu dan akhirnya ke titik tadi ketika saya nyalon anggota dewan pun tidak dalam rangka saya yang mencalonkan gitu kan, tapi diambil oleh partai. Ya partai juga pintar ketika mengambil sosok seorang perempuan, gender saya gitu ya, harus maju menjadi anggota DPRD dan alhamdulillah sukses. Dan sekarang pun partai juga mengambil saya sebagai sosok seorang perempuan, gender. Artinya kepercayaan terhadap gender ini yang menurut saya alhamdulillah menjadi sangat ya harus disikapi luar biasa oleh saya. Alhamdulillah ketika saya dikasih tugas itu ya saya harus siap demi Pangandaran tercinta ini. Saya ingin membangun lebih luas lagi, tidak hanya sebagai yang menampung aspirasi masyarakat, tetapi bisa menjadi pemangku kebijakannya gitu kan. Alhamdulillah Pangandaran banyak sekali cita-cita yang ingin saya persembahkan gitu terhadap Kabupaten Pangandaran yang saya lihat sangat potensial sekali untuk lebih hebat, lebih maju dari hari ini. Dan saya ada pertanyaan menggelitik nih Bu. Mungkin dalam perjalanan ketika Ibu mendapat surat tugas, ini kan datangnya setelah Ibu terpilih. Nah dari tadi kalau di Golkar ini kita tidak setelah terpilih. Oh, bukan terpilih jadi anggota dewan lagi. Tapi penjaringan surat tugas itu sebelum bahkan. Oh sebelum ya. Jadi Golkar ini lebih cepat gitu kan, lebih cepat daripada partai-partai yang lain. Ketika partai yang lain baru penjaringan, kita sudah jauh-jauh hari kita sudah membuka penjaringan, yaitu melakukan instruksi dari DPP itu segera membuka rapat pleno terbuka. Jadi jauh sebelumnya sudah dapat surat tugas itu, kemudian Ibu terpilih lagi sekarang menjadi anggota. Alhamdulillah. Dari aturan yang ada, ya sekarang ini kan Ibu harus mundur nih dari karir Ibu yang selama ini udah hampir 10 tahun lebih ya Bu. Ibu duduk di anggota Dewan Kabupaten Pangandaran. Mungkin Ibu ada semacam perasaan galau atau dilema bahasa itunya Bu ya. Setelah
memegang surat itu, kemudian Ibu terpilih kan otomatis harus memilih atau bisa mendelegasikan, atau seperti apa sih Bu di Golkar sendiri itu? Setelah keluar kemarin ya aturan-aturannya kan masih berubah-berubah kemarin juga ya, ada yang harus mundur, Betul. ada yang memang nanti bisa mundur setelah kita menang di pilkada, artinya bisa cuti lagi. Tapi Gitu. menurut saya dinamika ini mundur atau tidak mundur, buat saya sebagai saya yang hari ini sudah menjadi anggota Dewan 10 tahun, dan saya harus maju di pilkada. Buat saya kalau memang itu lebih bermanfaat, gitu kan, lebih banyak maslahat untuk masyarakat, saya bisa lebih banyak berbuat. Itu salah satu anggota dewan itu adalah mekanisme jalur politik untuk menuju, kalau politik itu di daerah mungkin prestasi tertingginya adalah menjadi kepala daerah. Puncaknya, itu ya puncaknya. Jadi kalau jalur itu kita sudah tepat ketika masuk dunia politik, kita bisa menjadi salah satu pemangku kebijakan. Ya buat saya itu tidak menjadi, insya Allah tidak menjadi kegalauan. Ya. Jadi artinya Ibu anggap ini sebagai tantangan lagi. Ya, tantangan dan mekanisme yang menuju ke sana kan. Jadi artinya kita harus melalui maju dulu menjadi anggota dewan. Dan sudah 10 tahun lah kita cukup menjadi anggota dewan gitu ya. Ketika saya ada akses untuk maju menjadi kepala daerah dan saya diberi akses oleh partai, kendaraannya kan kita harus ada kendaraan ya. Ya alhamdulillah, kenapa kita tidak akses itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang penting tidak dalam rangka ingin mencapai satu jabatan tanda kutip dengan beda niatnya. Ya, insya Allah saya niatnya satu ibadah, kedua ingin berbuat lebih baik lagi terhadap Pangandaran, ingin berbuat lebih manfaat lagi tentang saya sebagai yang di dalamnya sebagai perempuan ya. Perempuan itu beda. Jadi sebenarnya kepala daerah itu harus ada yang menganut jiwa keperempuannya, walaupun laki-laki juga harus ada yang menganut, artinya kalau punya rasa perempuan beda, akan melindungi, akan lebih peka terhadap perempuan atau anak, apalagi saya seorang perempuan. Jadi ya mudah-mudahan dengan hadirnya kepala daerah perempuan lebih melengkapi lah. Ya kan, melengkapi seorang ibu, bisa juga menjadi seorang bapak, seorang pimpinan gitu kan. Tapi kita tidak memimpin umat loh, tidak memimpin juga imam sholat gitu kan. Jadi jangan anti tetap ada sekat Bu ya antara urusan betul. Di rumah tetap menjadi ibu rumah tangga. Kembali gitu lagi kan, Bu ya ke kuadrat menjadi ibu buat anak-anak. Jadi kita sebenarnya perempuan itu lebih lengkap. Bu, mungkin ini tadi agak terlewat. Ini kan udah 10 tahun Ibu sekarang dapat surat itu. Ada strategi nggak sih Bu untuk bagaimana mungkin kan ini mendapat suara ya, tetap mempertahankan itu kan, mendapat dan mempertahankan sangat sulit Bu ya. Banyak sekarang incumbent, istilahnya incumbent yang mencalonkan lagi gugur dengan calon-calon yang baru ya Bu. Mungkin ada kiat-kiat nih bagi generasi muda khususnya perempuan yang ingin berkarir politik, khususnya di Pangandaran ini yang kita berbagi ilmu Bu ya sedikit ya, boleh Bu ya. Generasi muda bagaimana strategi untuk menjadi seorang anggota dengan mendapatkan suara yang banyak dan mempertahankannya ya selama 10 tahun. Mungkin kiat-kiatnya seperti apa sih Bu gitu untuk itu? Pertama, semuanya itu harus dengan ikhlas ya. Jadi menjalanin pekerjaan itu semuanya harus didasari dengan ikhlas. Apalagi menjadi seorang anggota dewan, artinya sebagai wakil rakyat. Itu kita tidak mudah memang mempertahankan kepercayaan rakyat itu. Dan harus juga berjiwa kita itu ya tadi tidak menjadi beban. Apa yang kita kerjakan, kita turun menyentuh rakyat, benar-benar bukan hanya seorang petugas partai. Itu sistem saya gitu kan sendiri, bahwa ketika saya bersumpah menjadi wakil rakyat, di situ sudah
dihibahkan gitu kan, sebagian dari kehidupan saya sudah dihibahkan terhadap kepada kepentingan rakyat. Ya, artinya saya bertanggung jawab penuh. Apapun yang bisa saya lakukan sepenuh hati dan sekuat tenaga dan pikiran, termasuk materi juga ya, namanya wakil rakyat itu kalau turun ke masyarakat. Betul. Ya harus menjadi seorang teladan lah, pokoknya yang serba tahu lah ya. Rakyat kalau turun wakilnya ke rakyat tuh ya, dia harus serba tahu, segala bisa ya. Ya, harus meyakinkan lah. Iya. Ya itu tantangannya memang lebih berat sebenarnya incumbent gitu kan. Ketika kita satu periode untuk maju lagi, periode yang pertama menjadi penilaian kan. Betul. Apakah disukai gitu kan, ketika kita menjadi wakil rakyat itu, mengemban tugas itu. Nah itu buat saya semuanya dilakukan dengan ikhlas dan totalitas. Ikhlas dan totalitas. Ya, dan berhasil ketika loyalitas itu tetap melekat berarti Bu ya di kader-kader dan saya membina terus. Jadi tidak tinggalkan ketika saya itu sudah kan punya basis ya, punya militansi yang betul. Ini yang menjadi kekuatan saya itu, saya membina terus militansi basis, saya, ya gitu kan. Tidak lantas setelah jadi sudah aja gitu kan. Nah itu nggak bisa. Saya paling nggak bisa ketika ada masyarakat kader atau militansi saya yang, Bu, saya minta, sampai memang saya ya mungkin ada yang saking kagumnya ya, ketika saya itu sangat rajin, itu yang ini sangat rajin turun ke lapangan. Iya. Jadi kalau ada di Pangandaran, ada di rumah, saya tidak bisa menolak. Itu mungkin yang sehingga saya dianggap paling rajin turun ke lapangan, sehingga suara saya sulit untuk kemarin udah pragmatis sekali kemarin pilpres kemarin itu, saya pikir yang ketiga periode yang sangat pragmatis. Jadi betul. Tapi saya alhamdulillah didukung oleh para militansi, saya tidak terpancing dengan gerakan-gerakan pragmatis. Justru saya ingin mengasih edukasi kepada masyarakat, sehingga saya memberikan support dan dukungan kepada para calon-calon anggota legislatif gitu. Betul. Jangan melulu karena kutip memang tidak bisa juga kita tidak bergerak tanpa anggaran ya, benar. Betul. Ya. Tapi nomor satu juga kita pendekatan dengan masyarakat. Inilah mungkin yang dikatakan kelebihan saya itu sangat rajin turun ke masyarakat ya. Oke, jadi itu kuncinya 3 ya. Kualitas, totalitas dan loyalitas yang juga isitas gitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.